Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sekolah Alam yang beranggotakan Ikhwan Ardiansyah dengan NPM akhir 102, Echa Mutiara Zasrani dengan NPM akhir 117, Atika Hairunisa dengan NPM akhir 119, Gita Aryaningsih dengan NPM akhir 128, Fatma Nuraini dengan NPM akhir 130, Ahwalid Rifatul Ahvan dengan NPM akhir 132, Sri Mawarningsih dengan NPM akhir 133. Di sini kami telah melaksanakan kunjungan bersama teman-teman Al3 di Jogja Green School yang beralamat di Dusun Jambon, Salaan, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2023. Di sini kami akan menjelaskan kurikulum yang digunakan pada sekolah Jogja Green School, metode yang digunakan dalam pembelajaran, dan usaha dalam mengembangkan karakter peserta didik di Jogja Green School. Materi yang pertama, kurikulum yang digunakan pada Jogja Green School yang akan dijelaskan oleh Widya Wulandari dengan NPM akhir 140. Kurikulum yang diterapkan di Jogja Green School ini menggunakan kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka. Dan tetap mengikuti pemerintahan tetapi hanya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Contoh metode yang diterapkan adalah guru mengajar untuk terjun langsung pada saat pembelajaran. Materi yang selanjutnya, usaha sekolah dalam membentuk karakter siswa, akan dijelaskan oleh Ikhwan Ardiansyah dengan NPM akhir 102. Untuk membentuk karakter peduli lingkungan di sekolah Jogja Green School, seperti yang sudah dijelaskan oleh Koordinator Jogja Green School, Ibu Nina, bahwa awal terbentuknya karakter seorang anak adalah dari lingkungan keluarganya. Jogja Green School ini membantu orang tua untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, terutama pada anak berkebutuhan khusus, yang tidak selamanya akan menggantungkan hidup mereka dengan orang lain. Sekolah ini membekali siswa agar dapat mengurus dirinya sendiri untuk bekal hidupnya nanti. Dengan pendampingan dari seorang guru, karakter dari siswa ini dapat terbentuk kemudian tertanam pada dalam diri mereka sendiri. Pembentukan karakter di lingkungan Jogja Green School ini diterapkan melalui beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan alam. Kegiatan tersebut berguna agar siswa dapat lebih merawat dan menyayangi lingkungannya yang ada di sekitar mereka. Seperti contohnya mengurangi penggunaan makanan kemasan yang diganti dengan bekal 4 sehat 5 sempurna yang mereka bawa dari rumah masing-masing tanpa pengawet. Jogja Green School juga tidak menyediakan kantin dan di lingkungan sekitar pun tidak ada yang berjualan seperti pada sekolah umumnya. Untuk poin yang pertama, cinta alam, kepemimpinan, dan kewirausahaan akan dijelaskan oleh Gita Aryaningsih dengan NPM akhir 128. Terdapat beberapa usaha sekolah dalam membentuk karakter siswa, diantaranya yang pertama yaitu cinta alam. Peserta didik di Jogja Green School diajarkan untuk mencintai lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon sendiri dari bibit hingga berupa tanaman. Kemudian merawatnya sendiri dengan cara disirami setiap hari. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Peserta didik di Jogja Green School diberi satu buku, kemudian menjelaskan apa isi dari buku atau cerita tersebut kepada teman-temannya. Hal ini dapat membantu pembentukan karakter peserta didik agar berani berbicara di depan umum dan terampil dalam memimpin. Yang ketiga yaitu kewirausahaan. Di Jogja Green School, tanaman yang sudah ditanam akan dipanen, kemudian dijual di market day dengan mengundang orang tua wali. Hal ini dapat melatih peserta didik dalam berwirausaha dengan cara menjual hasil tanaman yang telah mereka rawat dari bentuk bibit sampai menjadi tanaman. Untuk poin yang kedua, kemandirian, akhlak atau karakter, dan logika sans yang akan dijelaskan oleh Nurida Fauzia dengan NPM akhir 191. Sekolah dalam membentuk karakter siswa dalam kemandirian, akhlak atau karakter,
logika, dan juga sains. Yang pertama ada kemandirian. Anak-anak di Jogja Green School ini diajarkan untuk mandiri. Contohnya mereka dapat menjaga kerapian diri sendiri dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Juga anak-anak dapat merawat barang miliknya sendiri, atau apabila anak tersebut meminjam dari teman atau sekolah, anak-anak tersebut dapat merawatnya secara mandiri. Juga apabila sekolah atau guru pendidik mengadakan kegiatan-kegiatan, anak-anak tersebut dapat mengerjakannya secara mandiri. Lalu yang kedua ada akhlak atau karakter. Di Jogja Green School ini ditanamkan karakter jujur dalam perkataan, juga sopan dan santun dalam bertindak, apalagi kepada orang yang lebih tua. Yang berikutnya ada logika. Logika di sini saya ambil dari apabila pendidik memberikan soal kepada peserta didik, baik tes, ujian, kuis maupun teka-teki, peserta didik diminta untuk mengerjakannya secara mandiri sesuai dengan kemampuannya, dan juga melatih daya ingat peserta didik saat proses belajar mengajar yang telah diajarkan oleh bu guru atau guru pendidik lainnya. Yang terakhir ada sains. Sains ini di Jogja Green School jelas sekali dapat diambil banyak, namun saya di sini hanya menjelaskan beberapa. Contohnya di sana karena banyak sekali hewan peliharaan juga bermacam-macam tanaman, anak-anak dapat memberikan makan hewan secara terjadwal. Lalu juga anak-anak dapat merawat berbagai macam tumbuhan dengan cara menyiramnya. Apabila pohon yang ada yang mati satu, anak tersebut harus menggantinya dengan menanamnya dengan satu pohon lagi. Materi selanjutnya tentang manajemen dan pengembangan SDM di sekolah alam yang akan dijelaskan oleh Echa Mutiara Zetsrani dengan NPM akhir 117. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Echa Mutiara Zahrani yang akan menjelaskan manajemen dan perkembangan SDM pada Jogja Green School. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat pada usaha mencapai tujuan pendidikan yang sebelumnya telah direncanakan. Sekolah alam merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan alternatif yang menghadirkan sistem dan pelayanan pendidikan progresif sebagai alternatif pilihan model pelayanan pendidikan masyarakat. Contoh sekolah yang menerapkan konsep sekolah alam adalah SD Jogja Green School yang berorientasi pada pembentukan karakter anak. SD Jogja Green School merupakan sekolah inklusi dengan konsep sekolah alam yang memiliki peserta didik ABK dan non-ABK. Sekolah sebagai agen bersosialisasi sekunder diharapkan mampu untuk merangsang dan mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan dan peduli dengan lingkungan. 1. Perencanaan manajemen pendidikan didasarkan pada visi misi dan tujuan sekolah untuk membentuk karakter positif yang mencintai diri sendiri, keluarga, sesama, dan lingkungannya. Lalu untuk perencanaan kurikulum disesuaikan oleh sekolah agar dapat diterima dengan baik oleh peserta didik sehingga sekolah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, implementasi manajemen pendidikan sudah memiliki pedoman pengelolaan yang cukup jelas seperti kurikulum sekolah, kalender pendidikan, struktur organisasi, peraturan akademik, tata tertib, serta visi dan misi. Guru berperan penting sebagai fasilitator dalam membentuk karakter peserta didik agar mencintai lingkungannya. Dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer atau pemimpin kepala sekolah dengan memberikan kesempatan kepala sekolah untuk menyusun kurikulum. Guru mendorong untuk berinovasi melalui eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Materi selanjutnya, konsep dan praktek pendidikan inklusi dan ramah anak di sekolah alam Jogja Green School yang akan dijelaskan oleh Ahwalid Rifatul Afwan dengan NPM akhir 132. Implementasi inklusi di Jogja Green School menekankan pada pengembangan diri peserta didik yang berprinsip pada penumbuhan budi pekerti anak.
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat. Program-program pengembangan diri yang disusun bertujuan untuk memberikan beberapa bentuk pelatihan yang berkenaan dengan pengembangan potensi peserta didik dalam berbagai bidang serta untuk meningkatkan kecekapan hidup serta kemandirian yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik. Program pengembangan diri di Jogja Green School dinamakan kelas minat. Kelas minat merupakan jam pelajaran yang mengkoordinir pendalaman atas minat bakat peserta didik sehingga diperkenalkan memiliki kelas sesuai minat bakatnya dan dapat dipindah-pindah hingga menemukan kecocokan dengan potensi diri masing-masing. Adapun kelas minat yang ada di Jogja Green School terdiri dari kelas minat penelitian, kelas minat fotografi, kelas minat masukan atau cooking class, kelas minat berkebun. Materi selanjutnya, model pembelajaran experiential learning atau model pembelajaran inovatif lain yang digunakan di Sekolah Alam Jogja Green School yang akan dijelaskan oleh Dimas Arya Permadi dengan NPM akhir 138. Experiential learning atau model pembelajaran inovatif lain yang digunakan di Sekolah Alam yang ada di Jogja Green School. Seperti yang diketahui, model pembelajaran akan sangat membantu para guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Biasanya jika guru tak menggunakan metode, akan ada banyak peserta didik yang berisik sendiri ataupun yang beraktivitas sendiri. Hal tersebut jelas akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Kehadiran metode pembelajaran akan berpengaruh pada aktivitas belajar peserta didik sehingga bisa lebih kondusif. Namun memasuki era kurikulum baru ini yaitu kurikulum merdeka ini, kurikulum metode yang digunakan pun semakin berkembang dan semakin banyak bermacamnya. Dan berikut jenis-jenis metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini. Nah, yang pertama itu ada kurikulum experiential learning. Istilah experiential learning ini di sini untuk membedakan antara teori belajar kognitif yang cenderung menekankan kognisis lebih dari efektif dari teori belajar, yang menghilangkan peran pengalaman subjektif dalam proses belajar mengajar. Teori ini mendefinisikan belajar secara proses, di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman ataupun experience. Nah, yang kedua ada model Think, Pair, Share atau TPS. Nah, model ini menargetkan pada perkembangan interaksi siswa. Dengan demikian, semangat dan rasa keingintahuan peserta didik terhadap konten pembelajaran bertambah. Sintaks sederhana pada model TPS ini dimulai dari menyajikan konten materi secara klasik. Kemudian guru akan memasangkan para peserta didik agar mereka bisa melakukan kerjasama atau think pair. Pada saat melakukan kerjasama itu tentu akan banyak diskusi yang mereka lakukan. Setelah melakukan banyak diskusi, kemudian antar peserta didik dapat saling mendemonstrasikan hasil diskusi mereka. Yang ketiga ada model pembelajaran jigsaw. Sintaks pembelajarannya sederhana, yakni sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Kemudian setiap peserta didik pada kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan di depan kelompok lain. Tujuan dari penerapan model jigsaw ini yaitu agar para peserta didik dapat mendalami konten materi yang diberikan oleh guru secara sempurna. Kesempurnaan itu dapat terlihat melalui bagaimana
para peserta didik mencoba menjelaskan kepada teman-temannya terkait materi yang dibawakan. Dan yang keempat ada metode pembelajaran Project Basic Learning. Pembelajaran Project Basic Learning ini merupakan upaya pendekatan pembelajaran yang memberikan berbagai kesempatan kepada siswa untuk dapat mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui upaya problem solving dan investigasi. Menurut J. Sliver dan Brandon Gottman, keduanya maknai program PBL atau Project Basic Learning merupakan upaya pendekatan pembelajaran yang berlandaskan pada kegiatan belajar dan pemberian tugas nyata yang akan menjadi tantangan bagi siswa untuk bisa dipecahkan oleh para anggota kelompoknya. Untuk materi yang terakhir, Seni dan Tata Ruang Desain Arsitektur Sekolah Alam Jogja Green School yang akan dijelaskan oleh Atika Hoirunisa dengan NPM akhir 119. Seni desain dari Jogja Green School menggunakan tema alam terbuka. Terdapat pohon-pohon yang dapat dijadikan media pembelajaran, seperti menanam pohon sampai dengan menghasilkan buahnya. Terdapat juga ternak yang dibudidaya oleh siswa-siswa. Sedangkan seni tata ruang di Jogja Green School terbagi menjadi 3, yaitu ruang bambu, ruang kayu, dan ruang besi. Berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai sekolah alam di Jogja Green School. Ada kurangnya kami mohon maaf. Saya Sri Mawarningsih dengan NPM akhir 133 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.